Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dalam tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa mengumpulkan informasi dari tokoh melalui wawancara dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, setelah melihat video hasil wawancara, kalian bisa merancang laporan hasil wawancara. Kemudian, kalian dengan melihat video percobaan, kalian juga bisa membuat percobaan. Selain itu, kalian bisa berdiskusi dengan teman dan guru untuk menyajikan informasi tentang sumber energi alternatif. Adapun materi pembelajaran pada hari ini adalah wawancara, energi alternatif, dan percobaan bioetanol. Dalam materi wawancara, kalian akan membuat pertanyaan dan merancang laporan wawancara. Sedangkan untuk materi energi alternatif, yaitu kalian akan belajar tentang jenis-jenis energi alternatif. Untuk percobaan bioetanol, kalian nanti akan membuktikan sendiri tentang benda yang ada di sekitar kalian bisa dijadikan sumber energi melalui percobaan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Perhatikan animasi wawancara dari Andi dan Pak Budi. Andi bertanya kepada Pak Budi, bagaimana menurut Bapak, apakah tips agar menjadi pandai? Dan Pak Budi menjelaskan bahwa harus terus belajar dan berusaha menjadi yang terbaik. Jangan lupa berdoa. Dari animasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Andi merupakan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber. Sedangkan Pak Budi disebut dengan narasumber. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan atau penguasaan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam kita berwawancara? Yang pertama adalah daftar pertanyaan. Kalian harus menyusun formula pertanyaan dengan adik Simba. Yang kedua adalah menyimak jawaban. Tulislah hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga, fokus. Jadi tidak keluar dari topik yang ingin dibahas. Yang terakhir tentunya membuat laporan. Kalian harus menuliskan laporan hasil wawancara. Adapun langkah-langkah dalam berwawancara dibagi menjadi 3, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Nah, anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kalian harus pertama menentukan narasumber. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara, serta membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang ingin dicari informasinya. Kemudian, pada saat wawancara, yang pertama kalian harus menemui narasumber sesuai dengan waktu dan tempat wawancara. Kemudian, kalian harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Setelah narasumber menjawab, kalian harus mencatat setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengucapkan terima kasih. Setelah itu, terakhir sesudah wawancara. Langkah pertama yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber. Kemudian kalian membuat kesimpulan wawancara dan dimasukkan dalam laporan wawancara. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat laporan wawancara? Nah, perhatikan gambar berikut ini.
Untuk membuat laporan hasil wawancara, yang pertama kalian harus menuliskan judul wawancara. Selain itu, kalian juga menuliskan nama pewawancara atau nama kalian, seumpama kalian menjadi pewawancara. Yang kedua adalah kalian menuliskan narasumber. Ketiga, kalian menuliskan daftar pertanyaan dan jangan lupa daftar jawabannya pula. Terakhir, kalian merangkum hasil jawaban dari narasumber, kemudian dijadikan kesimpulan dari wawancara. Begitu anak-anak untuk kalian melakukan wawancara serta melaporkannya.